Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat? Di sini saya mau membuat di sistem Inapornet pembuatan jasa rambu atau tarif PNBP rambu untuk per kapal ya. Dia setiap trayek yang masuk di suatu pelabuhan itu kewajiban kita sebagai agen pelayaran itu untuk membayar PNBP jasa rambu. Itu kewajibannya. Dan itu persyaratan untuk melakukan proses out clearance atau keberangkatan kapal. Langkah pertama ini saya menggunakan HP ya. Langkah pertama kita buka browsing, langsung lari ke Inapornet. Kenapa saya pakai HP? Sekarang zaman udah canggih ya, dari handphone juga udah bisa bikin apapun melalui HP. Jadi kenapa pakai HP bikinnya? Karena agen pelayaran itu kan kadang-kadang waktunya nggak tepat ya, 24 jam. Jadi mau dimanapun kita bisa bikin gitu. Jadi kita masukkan aja langsung, kita login. Nah di sini udah tampilan Inapornet ya. Di sini tampilan Inapornet menggunakan handphone. Nah terus kita mau buat itu layanan atau layanan lainnya. Kita membuat jasa rambu. Yang pertama, langkah pertama itu kita klik dulu ya, ini ya, layanan. Ini layanan, kita klik, terus kita klik itu layanan lainnya. Oke, layanan lainnya. Jadi kita bikin apapun di handphone itu bisa di mana aja ya. Pakai Inapornet itu bisa di mana aja, nggak mesti kita ke kantor. Kalau kita lagi di pelabuhan atau lagi pada saat hari ini kita megang kapal itu 2 atau 3 kapal itu, jadi kita di jalan pun bisa, di pinggir jalan pun bisa menggunakan handphone. Nah jadi di sini tadi kita klik layanan, saya ulangin lagi, klik layanan, terus kita klik layanan lainnya. Nah, di sini ada tulisan Simpadu. Nah, kita lanjut ke Create. Kita klik Create. Nah, setelah klik Create, kita di sini ada data Simpadu, isi data Simpadu, terus ada kode layanan, pilih nama kapal, waktu permohonan. Nah, kita klik kode layanannya dulu. Klik kode layanan. Di sini ada macam-macam ya, ship to ship, ada pengisian bahan bakar, muat geladak, kerjaan bawah air, pengelasan dan lain-lain. Di sini kita larinya ke PNBP Rambu, PNBP Rambu ya ini. Kita klik nih PNBP Rambu. Oke, pilih nama kapal. Nama kapalnya berhubung dia sudah datang, nama kapalnya MT Pelaju. Nah, MT Pelaju ini jadi dia itu kita harus membuat warta kedatangan dulu. Warta kedatangan dulu, jadi dia akan terbaca trayeknya itu apa, tramper, liner, atau PKKA atau PPKN. Dia terbaca otomatis. Jadi rambu itu membaca warta kedatangannya ya. Dia ngebaca warta kedatangannya. Jadi kalau kapal bendera Indonesia, otomatis rambunya akan terbaca PNBP bendera Indonesia. Nah, kalau dia liner atau PPKN, otomatis dia akan terbaca pembayarannya rambunya rambu asing lah jatuhnya. Atau kapal asing juga dia terbacanya rambu asing istilahnya. Kalau bendera Indonesia ya rambu Indonesia. Perbedaannya perhitungannya itu apa namanya? Kalau Indonesia GT kali ukuran GT kali 250 perak. Kalau
Kalau asing, coba nanti saya lihat dulu ya, asingnya agak lupa, 0,034 atau berapa gitu perkaliannya, kali kurs dia. Nah, ini berhubung bendera Indonesia, kita klik dulu ya MT Pelaju. Ini MT Pelaju yang akan kita buat. Lanjut. Waktu permohonan sekarang tanggal 16 Juni 2022. 16, kita di sini sudah mau waktu jam 15.46. Mudah ya pakai handphone kita, jadi nggak usah ke kantor. Jadi kita dimanapun, di pelabuhan pun kita bisa bikin jasa rambu VTS menggunakan handphone. Sembari ngerokok di luar. Oke, tanggal 16. Jamnya kita di sini karena sudah jam berapa nih? Jam 15.47. Jadi kita tanggal 16 jam 16 jam 17. Ini nggak berpengaruh ya. Tapi jangan mundur jamnya. Kita majukan 2 jam atau 1 jam kita setelah pembuatan. Kita create. Nah, di sini ada tulisan PNBP Rambu SL ini ya. Terus sukses tambah data Simpadu. Oke, kita perkecil dulu. Nah, di sini ada PNBP Rambu kembali, dokumen syarat, edit, delete, kirim. Nah, di sini ada kode pelabuhan, kode perusahaan, kode layanan, waktu permohonan, tanda pendaftaran kapal, nama kapal, PKK, keterangan status. Nah, jadi di sini kita create dulu dokumen syarat. Oke, klik dokumen syarat. Di sini ada pelabuhan, perusahaan, layanan, waktu permohonan yang tadi kita create ya. Nah, di sini ada persyaratan cuma hanya surat permohonan dan surat ukur kapal. Ya. Surat permohonan, surat ukur kapal. Oke. Oh ya, mesti digaris bawah ini. Kalau kapal bendera Indonesia itu mau ke luar negeri, misalnya dia dari Makassar kapal itu, terus datang ke pelabuhan Tanjung Priuk, otomatis kita kan sebelum kapal tiba itu sudah buat PKK kedatangan. Nah, jadi kita mau bikin rambu itu, oh ternyata kapal ini mau ke luar negeri, otomatis kita pakai deviasi luar negeri kan jatuhnya. Nah, persyaratannya itu ditambah lagi kita harus sudah buat sementara ya, buat sementara PKK keberangkatan. Tujuannya rambu ini untuk membaca PKK keberangkatan tersebut. Gitu, harus digaris bawah itu. Jadi istilahnya kapal ini belum berangkat, ternyata mau keluar negeri. Yang kita takutkan itu pembayaran rambunya salah, soalnya kan hitungannya beda. Kalau bendera Indonesia itu GT kali 250 perak. Nah, kalau asing bukan asing ya, bendera Indonesia mau keluar negeri itu perhitungannya beda. GT kali berapa ya? GT kali 0,034 kali kurs atau bagaimana gitu. Pokoknya lebih besar dah hitungannya dibandingin sama bendera kita ya, bendera Indonesia istilahnya. Dari lokal ke lokal lah istilahnya. Kalau dari lokal ke luar negeri itu beda lagi perhitungannya. Pokoknya intinya kita harus garis bawahi, kita mau bikin rambu itu sudah harus bikin PKK keberangkatan. Nah, berhubung MT Pelaju ini lokal, dari dalam ke dalam itu nggak masalah, dari lokal ke lokal, jadi tetap aja sama aja rambunya itu GT kali 250. Oke, kita lanjut ya. Di sini minta surat permohonan dan surat ukur. Oke. Nah, di sini surat ukurnya kita nggak usah scan, teman-teman nih, agen pelayaran yang lagi misalnya lagi di Bandaran, lagi di kantor kesehatan, lagi ribet lah pokoknya. Nah, kita download aja nih, minta surat ukur. Kita klik layanan di sini, terus kita
klik datang atau berangkat nih pakai handphone ya. Nah, klik tekan gini terus buka di tab baru. Ya kan? Nah, ini kedatangan kita di sini ada MT Pelaju nih, Pelaju. Gitu ya, Pelaju kan. Kita klik nih SPM dan PKK disetujui. Kita klik kan. Di sini Pelaju, database-nya dia. Terus di sini kita warna kuning ya. Yang warna biru, data-data kapalnya di sini semua nih, dokumen kapal. Nah, terus di sini kita cari surat ukur ya. Surat ukur. Nih surat ukur nih. Nah, terus kita download. Ini saya ganti namanya dulu. Surat ukur MT ukur MT Pelaju. Oke, selesai. Oke, unduh. Ini langsung lari ke download ya. Di file manager itu di download larinya. Nah, langsung kita masuk ke menu yang tadi. Nih, menu yang tadi kita upload deh surat ukur kapal ini kan. Kita klik. Nah, di sini pilih file. Nah, terus di sini ada tadi download nih kan. Terus larinya tadi ke browse. Nah kan surat ukur kan. Nih, surat ukur MT Pelaju. Kita klik create. Nah, ya, berhasil memilih dokumen. Ada ya. Oke. Sekarang surat permohonan nih, ya kan? Kita lagi di pinggir jalan ceritanya nih, teman-teman agen nih, lagi ribet nih sama satu kapal lagi, ya kan? Udah, kita udah persiapkan surat permohonan kita yang Word lah gitu, yang masternya lah istilahnya. Terus tanda tangan juga istilahnya UB, urusan belakang lah istilahnya, tanda tangan kita atau tanda pimpinan kita, terus stempel istilahnya gitu kan. Jadi buat tujuannya itu menggunakan handphone biar mempermudah saya istilah atau teman-teman agen lah semuanya, teman-teman pelayaran lah, mempermudah semua lah pokoknya pakai handphone itu. Nah, di sini terus lanjut ke surat permohonan. Oke. Nah, bagaimana cara bikin surat permohonan? Kalau mau yang menggunakan komputer bisa, di-scan bisa. Nah, kalau saya langsung dari masteringnya kita lari ke ini dulu. Nah, di sini ada Di sini ada rambu. Oke. Nah, ini permohonan jasa rambu nih. Ini masternya nih. Nah, ini tanda tangan saya, nama saya istilahnya. Nah, kita bikin di sini. Edit dulu. Oke. Kita ganti nama kapalnya MT Pelaju. Nah, di sini call sign-nya kita lihat di Inapornet ya. Oke, di Inapornet. Nih, YCQL. GT-nya. Nah, lupa gue nih GT-nya nih. 56 nih, 5619. 5619 GT. Panjang kapalnya ya beginilah kalau pakai handphone kan. Tapi terserah teman-teman sih, yang lebih mudah pakai handphone atau pakai komputer nih. Kalau saya pribadi sih, kalau lagi sewaktu-waktu di rumah atau sewaktu-waktu lagi, udah bisa kok kita bikin di rumah juga. Udah enak kok, kita pengguna jasa tuh udah mantap sekali lah kita ngurus ke suatu pelabuhan. Nah, ini panjangnya ya.
Kita bisa bikin di rumah, kita bisa bikin di pinggir jalan, atau lagi di Sabandar kita bisa bikin. Jadi nggak mikir balik ke kantor dulu. Wah capek bro kalau ini mah. Kalau mesti bontar mandir gitu capek kita. Sembari ngerokok ini. Nah panjang loanya 108. Oke. 108. Terus di sini maksimum dropnya 10,5. Oke. Tibanya dia tanggal 16 bulan 6. Jadi permohonan sih simpel-simpel aja begini tuh. Permohonan kepada yang terhormat kantor Sabandar. Terus ini dengan biasa jasa rambu. Kita dipermudah kok sama Sabandar juga. Datang dari, dia dari mana pelabuhan asalnya? Makassar. Rencana ini tambatnya PMB 4, jetinya ya, nama jetinya. Jenis muatan dia bawa Pertamax turbo. Dia mau bongkar Pertamax turbo. Rencana berangkat tanggal 17. Oke. Udah down. Baru kita jadiin PDF. Tools, file, export to PDF. Nah kalau saya langsung saya larin ke download biar gampang. Permohonan rambu MT Pelaju selesai. Nah habis itu kita lari ke ini Inaponet lagi ya kan, yang dokumen tadi persyaratan. Nah ini surat permohonannya, kita upload deh, pilih file, ada telepon lagi, browse. Nah nih surat bukan. Nah permohonan rambu MT Pelaju ya. Oke, create. Nah, baru kita bikin di sini sudah tertulis berhasil memilih dokumen. Oke. Jadi surat permohonan, surat ukur kapal sudah semua, sudah diupload semua. Sekarang kita klik kembali. Nah, terus lari kita. Ini kosong ya, nggak ada apa-apa nih ya, kosong. Karena tadi cuma dokumen syarat aja. Baru kita kirim. Kirim. Apakah Anda yakin ingin mengirim data ini? Oke dong. Sip. Nah, sukses kirim data ke Simpadu. Ini data ini sudah terkirim ke pelabuhan asal pendaftaran Inaponet kita ya, di pelabuhan mana. Jadi Inaponet itu cuman hanya bisa satu akun itu satu pelabuhan, nggak bisa rame-rame karena dia cuman satu daerah doang sih ya. Kalau bikin daerah lain ya mesti punya akun lain, username dan passwordnya beda lagi pasti. Oke, sukses data dikirim, kita klik kembali. Nah di sini gimana caranya kita biar bisa ngelihat udah ini kan sudah ada yang tulisan diterima yang hijau. Nah kita yang tadi saya bikin itu yang sudah dikirim. Ini belum di approve sama petugas Sabandar, nanti juga di approve. Nanti kita lihat hasil approve-annya. Bagaimana kita melihat tampilan ini, tampilan Simpadu ini? Nah kita klik layanan. Terus kita hanya ngecek ya sudah di approve apa belum. Terus layanan lainnya. Nah ini deh layanan lainnya. Kita ngecek, kita refresh aja terus. Nah kalau sudah misalnya ini nih yang nomor 2 ya kan, nomor 2 nih MT ini takbut Davis M. Nah ini sudah diterima. Ini karena Pelaju belum di approve, masih biru, dia billingnya belum ada, belum terlihat di Inaponet. Nah kalau MT Davis ini sudah ada nih, saya kasih contoh. MT Davis sudah di approve, kalau di approve itu sudah diterima hijau. Kalau belum itu tulisannya sudah dikirim masih biru. Nah kita klik yang sudah di approve itu di layanan PMBP.
terus billing PNBP Rambu ini ya. Nah, Davis tadi ya. Nah, Davis nomor 1. Nah, ini billingnya. Nah, tampilan billingnya seperti ini tuh. Ini bisa kita cetak ya, cetak invoice PNBP Rambu. Ini bisa dicetak, ini bisa dicetak juga. Yang ini buat Sabandar nih yang hijau nih, kan? Buat Sabandar yang hijau pada saat persyaratan clearance out atau persyaratan penerbitan surat izin belayar. Nah, ini udah. Nah, ini kode billingnya tuh, ya kan? Nah, kita tunggu approve ya. Oke, demikian aja pembuatan jasa Rambu untuk kapal khusus agen pelayaran ya. Mudah-mudahan sangat dimengerti. Harapan saya ini hanya untuk mempermudah aja, pakai handphone biar tidak bolak-balik kantor lapangan lagi. Itu sangat belum macetnya, belum ini, jadi hanya mempermudah aja. Bisa aja pakai komputer tuh bisa, tapi ini mempermudah aja ya. Mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan dapat dipahami. Makasih, gitu aja. Sekarang kita cek jasa Rambu tadi yang sudah di approve, apakah sudah di approve oleh petugas Sabandar apa belum. Cara ceknya gini, kita klik layanan, terus kita klik layanan lainnya. Nah, sudah ternyata. Kalau masih merah coba di refresh. Sudah belum? Ini sudah hijau ya. Ini yang pelaju yang atas nih, sudah diterima. Nah, terus kalau sudah diterima, kita harus bayar jasa Rambu tersebut. Caranya kita klik layanan PNBP. Terus di sini ada billing PNBP Rambu ya. Billing PNBP Rambu ini masih pakai handphone ya. Billing PNBP Rambu. Di sini ada billing status PNBP uang Rambu SBNP. Nah, kita lihat di sini. Nah, ternyata nomor 1 nih udah ada nih. Dia larinya ke nomor 1 semua kalau kita baru mengajukan. Nah, di sini statusnya belum bayar ya, belum bayar. Jadi kita harus bayar nih. Nah, ini kode billingnya yang kita bayar ke negara. Terus kita klik di sini invoice-nya ya. Kita klik invoice-nya. Di sini ada nama kapal pelaju. Nah, ini kode billingnya. Kita bayar deh bisa melalui ATM. Di sini ada tertulisnya ya. Nih, perhatian nih, metode pembayaran bisa melalui e-banking, bisa BNI, Mandiri, BCA. Kayaknya semua ATM bisa deh, semua bank bisa deh. Di sini ada cara-caranya, pilih menu, transaksi lainnya nih, bayaran, cara pembayarannya. Yang penting kode billingnya ini jangan sampai salah, ya kan? Terus nominalnya ini sama dengan billingnya. Nah, di sini nominalnya GT nih, perhitungan ini bendera Indonesia ya, dari lokal ke lokal. Nominalnya ini GT kali tarifnya 250 perak. Oke. Nah, habis udah dibayar, kalau udah dibayar semua, dia akan otomatis. Cara ceknya di sini, layanan PNBP kayak tadi. Terus di sini billing PNBP Rambu. Nah, layanan PNBP billing Rambu. Nah, di sini kalau sudah dibayar, kita udah bayar, dia akan terus lunas kayak gini, nomor 2 nih. Nanti merah ini berubah jadi hijau. Oke, gitu aja, semoga berguna. Terima kasih ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.